told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Pembangunan IKN Nusantara terus berlangsung. 2 bulan lagi kita akan menyaksikan upacara kemerdekaan yang akan digelar di IKN Nusantara, guys. Mega proyek ini tengah dikebut pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tak kurang dari 90 paket terkontrak dengan nilai sekitar 70 triliun rupiah sedang dikerjakan secara simultan. Puluhan tower crane bergerak ke sana-sini mengangkut beton pracetak untuk ditempatkan di bagian atas proyek gedung-gedung yang merupakan bagian dari infrastruktur batch 1 dan batch 2. Siang hari, kendati penuh debu, panas terik menyengat membakar kulit, di area pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan terlihat para pekerja semangat tak kenal lelah demi capai target yang ditetapkan. Pada malam harinya, gerak tower-tower crane ini terlihat lebih menarik karena sistem pencahayaan yang menyertainya memendarkan warna beraneka. Kadang biru, lain waktu hijau, oranye, bahkan berkali-kali ungu dan kuning. Mencerminkan filosofi dari konsep pengembangan IKN Nusantara yang merepresentasikan ketunggalan dari kebinekaan, guys. Progres pembangunan infrastruktur batch 1, khususnya di kawasan Istana Presiden, di area kawasan inti pusat pemerintahan, yang secara visual terkoneksi satu sama lain melalui sumbu kebangsaan. Di sini terdapat kantor presiden yang progres konstruksinya sudah mencapai 83%, guys. Pekerjaan yang tengah dilakukan saat ini adalah penyelesaian pemasangan bilah selubung Garuda sehingga genap menjadi 4.661 bilah. Kemudian arsitektural, penataan interior, mekanikal, elektrikal, plumbing MEP, penataan kawasan, dan landscape. Tampak sejumlah tower crane bergerak ke sana kemari mengangkat bilah-bilah yang terbuat dari baja anti karat. Kantor Presiden dengan nilai kontrak pekerjaan 1,56 triliun rupiah. Ini merupakan tempat Kepala Negara Republik Indonesia dan Ibu Negara bekerja, guys. Bentuk bangunannya yang tidak bisa dibilang sederhana ini, merepresentasikan keagungan dan kewibawaan. Kemegahan yang ditampilkan pada bangunan kantor presiden ini tercermin pada penataan interior, khususnya lobi utama yang berfungsi sebagai ruangan pertama saat kaki menginjakan gedung ini. Desain bangunan dibuat bertingkat untuk menyesuaikan topografi yang ada. Sedangkan perkembangan terbaru Istana Negara yang merupakan tempat Presiden Republik Indonesia menerima tamu-tamu kenegaraan, sudah mendekati progres 70%, guys. Saat ini tengah memasuki tahap arsitektural, penataan interior, mekanikal, elektrikal, plumbing MEP, penataan landscape, penataan jalan, termasuk MUT atau multi-utility tunnel, dan jembatan. Bentuknya merefleksikan burung Garuda yang dirancang dengan tampilan monumental dan simetris yang dominan, diimplementasikan pada wajah depan istana dengan pilar-pilar tinggi sejumlah 34 pilar. Konsep keseimbangan bukan hanya pada tampilan bangunan namun juga secara keseluruhan kawasan. Dua infrastruktur dasar ini, secara visual merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Karena Istana Negara, secara bentuk merupakan refleksi dari burung Garuda yang notabene merupakan ruh dari kantor presiden yang berada di area dengan elevasi lebih tinggi, guys. Kita beralih ke lapangan upacara yang dilapisi rumput zoysia matrela berstandar FIFA, siap digunakan dengan kondisi 90% menuju tuntas. Rumput-rumput ini sudah disiapkan semua. Demikian halnya dengan bendera, akan segera dipasang, semuanya, untuk prasarana pelaksanaan upacara kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 2024. Lapangan upacara dirancang dengan kapasitas tampung sekitar 8.000 orang, guys. Oleh karena itu,
penyelenggara upacara hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yakni Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Sekretariat Presiden harus mempertimbangkan kesiapan pelaksanaannya. Selain ketiga infrastruktur dasar tadi, kesiapan prasarana pelaksana upacara juga diperhatikan. Antara lain 4 kantor kementerian koordinator yang mencakup kantor Kemenko 1, 2, 3, dan 4 yang berada di area sumbu kebangsaan. Kantor Kemenko dirancang sejumlah 16 tower. Rinciannya, masing-masing kantor Kemenko memiliki 4 tower, dan setiap satu tower dihuni oleh 2 kementerian. Jadi, dalam satu kompleks Kemenko terdapat 8 kementerian guys. Kantor Kemenko 1 atau Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Marves, digarap PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Terbuka atau WEGE dengan nilai kontrak Rp745 miliar. Berlanjut ke proyek kantor Kemenko 2 atau Kemenko Bidang Perekonomian digarap oleh PT Hutama Karya Persero, yang menandatangani kontrak pembangunan gedung dan kawasan kantor Kemenko 2 senilai Rp766 miliar. Sedangkan proyek Kemenko 3 atau Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan HAM, serta Kemenko 4 atau Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan digarap PT Waskita Karya Persero Terbuka. Adapun nilai kontrak kantor Kemenko 3 sebesar Rp789 miliar, sementara kantor Kemenko 4 senilai Rp735 miliar. Dengan demikian, total nilai konstruksi dari 4 proyek kantor Kemenko di IKN Nusantara ini mencapai angka Rp3,035 triliun guys. Kita lanjut ke Plaza Seremoni. Di Plaza Seremoni, kita bisa melihat karya arsitektur berlanggam modern tropis. Terdapat bangunan Gallery Center, tempat UMKM-UMKM terkurasi memamerkan produknya kelak ketika sudah resmi beroperasi guys. Warna-warna tanah menguar di area ini dari berbagai elemen kayu solid, besi motif kayu, jalur pedestrian yang lebar, railing jembatan bersepuh coklat, pohon-pohon dan vegetasi yang sudah ditanam dan mulai bermekaran, street furnitur tahan cuaca, serta guiding block berwarna kuning adalah kekinian area yang bisa diakses publik ini. Nantinya, bagi Anda yang berkunjung ke IKN Nusantara dan ingin mengetahui informasi lengkap mengenai IKN, terdapat LED layar sentuh di sejumlah titik yang bisa diakses kapanpun, ketika kelak Plaza Seremoni dibuka resmi untuk umum guys. Di tempat ini, kita bisa memandang kawasan Istana Presiden dengan kantor Presiden dan Istana Negara menjulang masing-masing 83,50 meter di atas permukaan laut MDPL dan 40,50 MDPL dengan megah dalam semangat penyelesaian menyambut terciptanya sejarah baru Indonesia masa depan. Kita doakan semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar tanpa hambatan. Tak lupa juga kita doakan para pekerja yang terlibat dalam proses pembangunan IKN diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja sampai proyek ini rampung. But I've known you too long.